Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Sebelum terjadinya pemberontakan PKI pada tahun 1965, Presiden pertama Indonesia telah memenjarakan beberapa tokoh besar di Indonesia. Pada tahun 1960-an merupakan salah satu periode buruk dari bangsa Indonesia. Keadaan ekonomi mengalami inflasi besar-besaran. Situasi politik tidak menentu seiring dengan dibubarkannya konstituante hasil pemilu dan digantikan oleh orang-orang yang Soekarno tunjuk sendiri. Belum lagi dibubarkannya Partai Masyumi, salah satu peraih besar dalam pemilu 1955. Tokoh-tokohnya pun ditangkap dan dipenjara tanpa bukti yang kuat. Situasi sosial pun cukup mencekam karena banyak propaganda dan adu domba. Semua terjadi setelah serangkaian upaya pembunuhan terhadap Bung Karno. Bung Karno pun menjadi keras pada lawan-lawan politiknya. Tanpa pengadilan dan dasar yang jelas, Soekarno memenjarakan mereka yang dianggap berseberangan dengan dirinya. Soekarno juga memberedel surat kabar yang dianggap berseberangan dengan dirinya. Sebelumnya Muhammad Hatta sudah mundur dari jabatan sebagai wakil presiden. Dwi Tunggal itu pun telah lama berpisah. Hatta memilih berdiri di luar pemerintahan, mengkritisi pemerintahan Soekarno yang makin otoriter lewat tulisan yang cemerlang di berbagai surat kabar. Mereka yang ditangkap Soekarno diantaranya adalah Buya Hamka, Sultan Syahrir, M. Rum, Anak Agung Gede Agung, Prawoto Mangkusasmito, dan lain sebagainya. Tuduhan untuk mereka antara lain terlibat percobaan pembunuhan dan membahayakan cita-cita revolusi, walaupun tuduhan itu tak pernah terbukti sama sekali. Di akhir dekade tahun 1950-an, Buya Hamka melepaskan jabatannya dari pegawai Kementerian Agama karena ia tergabung dalam Partai Masyumi. Tak lama setelah itu Masyumi pun dibubarkan karena dianggap tidak sejalan dengan cita-cita pemerintah. Masyumi menentang ide kabinet 4 kaki karena dianggap memberi ruang berkembangnya ideologi komunisme. Hari-hari berkuasanya komunisme di Indonesia amat dirasakan oleh Buya Hamka. Ulama besar anggota Muhammadiyah, anggota parlemen dari Masyumi, peraih gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan juga tokoh adat Minangkabau bergelar Datuk Indomo. Beliau mendekam di dalam penjara selama 2 tahun 4 bulan lamanya, dijemput secara paksa dari rumahnya dan dipenjara tanpa proses pengadilan. PKI di tahun-tahun itu mulai memasuki banyak posisi di pemerintahan. Sementara oposisi terkuatnya yaitu Masyumi sudah dibubarkan. Di banyak daerah PKI juga mulai menjalankan ide kesejahteraan ideologi mereka dengan merebut banyak lahan dari tuan-tuan tanah. Hal ini tentunya memicu terjadinya banyak kerusuhan di daerah. Di Masjid Al-Azhar, Buya Hamka tetap mengupayakan sinar Islam tetap berjaya. Beliau mendirikan majalah Panji Masyarakat dan menjadi majalah Islam terpopuler saat itu. Ketika memuat tulisan Muhammad Hatta yang saat itu sudah mundur dari kursi wakil presiden, mengkritik kebijakan Presiden Soekarno. Tulisan itu bertajuk Demokrasi Kita, mendapat sambutan dari masyarakat dan menjadi tulisan yang fenomenal. Mendapat kritik yang tajam, bahkan dari mantan wakilnya sendiri, akhirnya majalah Panji Masyarakat ditutup pemerintah. Karena dengan berbagai desakan, akhirnya dimunculkan kembali majalah dari Masjid Al-Azhar, yaitu Gema Islam. Pendirian ini didukung pula oleh unsur tentara, seperti Jenderal Sudirman dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Melalui majalah ini beliau mengkritik pemerintah dalam beberapa hal, terutama dalam keterlibatan komunis. Serangan terhadap Buya Hamka pada tahun-tahun itu banyak datang dari PKI. Salah satu koran terpopuler saat itu yang berafiliasi pada PKI, yaitu Bintang Timur, menyerang karya Buya Hamka. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, karya sastra terbesar Buya Hamka, dituduh sebagai plagiat. Dalam berbagai edisi,
Koran itu menuduh cerita dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk menjiplak novel Magdalena, karya penulis Mesir Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Masalah itu membuat nama Buya Hamka dijatuhkan dalam kalangan sastrawan. Di tengah kondisi yang sulit, nama Buya Hamka di kalangan kiri sudah buruk, dituduh sebagai plagiat, mengkhianati negara, hingga tuduhan yang membawanya pada penjara. Buya Hamka juga dituduh merencanakan makar terhadap pemerintahan yang sah. Pada hari Senin siang tanggal 23 Januari tahun 1964, atau bertepatan dengan 12 Ramadan tahun 1383 Hijriah, datang 3 orang polisi dari Departemen Angkatan Kepolisian menangkap Buya Hamka. Beliau ditangkap dengan alasan melanggar penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963. Isi dari Penpres itu membolehkan kepolisian menangkap siapapun yang dicurigai akan melakukan makar. Buya Hamka dipenjara di beberapa tempat di wilayah Puncak hingga Sukabumi. Beliau diinterogasi oleh banyak polisi secara bergantian. Pemeriksaan itu cukup menyiksa, dengan kondisi beliau saat itu sudah berusia 56 tahun, hingga tidak tertidur dalam beberapa hari pemeriksaan. Beliau akhirnya bisa istirahat, setelah kemudian dipaksa menandatangani sebuah surat pengakuan, yaitu mengakui hal yang tidak pernah ia perbuat sebelumnya. Beliau juga dijebak dengan berbagai pertanyaan, termasuk dengan sebuah pernyataan dari seorang sahabatnya Zawawi, yang ternyata juga membuat sebuah pengakuan palsu, karena tidak tahan disiksa. Buya Hamka kemudian mengarang bahwa pernah diadakan sebuah pertemuan untuk merencanakan pembunuhan Presiden Soekarno di Tangerang. Meski kemudian terbantahkan melalui proses rekonstruksi yang tidak menemukan bukti maupun tempat seperti yang digambarkan. Fitnah lainnya ialah bahwa Buya Hamka menghasut mahasiswa di IAIN untuk meneruskan pemberontakan Kartosuwiryo, Daud Bereh, dan lain sebagainya. Buya Hamka kemudian ditahan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Di tengah masa tahanan, penyakit wasir beliau kambuh, sehingga beliau meneruskan tahanan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Rupanya menurut sebuah kisah, dokter yang merawat beliau di Rumah Sakit Persahabatan tersebut merupakan pengagum beliau, sehingga beliau terus dinyatakan sakit oleh dokter tersebut agar tidak harus kembali ke tahanan. Beliau tetap tinggal di rumah sakit dan bisa mendapat perawatan yang lebih manusiawi. Selama masa tahanan, Buya Hamka diizinkan untuk membawa berbagai macam buku. Beliau menghibur diri dengan kisah Ibnu Taimiyah, ulama besar Islam yang pernah mengalami hal serupa, ditahan oleh rezim yang berkuasa dan mengalami penyiksaan. Beliau melanjutkan proyek penulisan buku tafsir Al-Azhar. Buku tafsir ini hampir selesai ketika masa tahanannya berakhir. Setelah bebas pada akhir Januari tahun 1966, Buya Hamka kemudian melakukan penyempurnaan dan penerbitan tafsir Al-Azhar, hingga bagian terakhirnya terbit beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia di tahun 1981. Setelah bebas dari penjara, kemudian hidup di masa pemerintahan Orde Baru, Buya Hamka rupanya tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang dahulu pernah menuduh dan memenjarakannya. Bahkan beliau menyolatkan jenazah Soekarno yang telah memenjarakannya, dan ia juga memaafkan Pramudia, padahal namanya dihancurkan Pramudia lewat tulisan di Surat Kabar Bintang Timur, yang merupakan media pro PKI. Gelombang pemenjaraan tidak berhenti kepada tokoh-tokoh PRRI, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang sudah mendapat amnesti, tetapi juga menimpa tokoh-tokoh politik yang terlibat dalam pergolakan daerah. Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia yang dianggap terlibat pemberontakan PRRI atau Permesta. Ironisnya pada tahun 1962, Syahrir ditangkap bekas rekan perjuangannya sendiri, yaitu Soekarno. Syahrir dipenjara oleh bangsanya sendiri, bangsa yang dia perjuangkan puluhan tahun untuk merdeka. Kisah penahanannya bermula dari undangan dari Anak Agung Gede Agung pada tanggal 18 Agustus tahun 1961. Mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini menggelar upacara ngaben untuk ayahnya, yaitu Raja Gianyar.
Maka datanglah Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Sultan Hamid II dari Pontianak, dan sejumlah tokoh lain untuk memenuhi undangan anak agung Gede Agung tersebut. Tapi belakangan pertemuan ini disebut sebagai ajang konspirasi subversif oleh Subandrio. Pada tanggal 16 Januari tahun 1962, Syahrir ditangkap di rumahnya. Kemudian anak agung Gede Agung, Subadio Sastro Satomo, dan Sultan Hamid II pun ditangkap. Tokoh-tokoh Masyumi seperti Muhammad Rum dan Prawoto Mangku Sasmito juga ditangkap. Hanya Muhammad Hatta, kolega berpolitik Syahrir sejak tahun 1920-an di Belanda, yang tak disentuh oleh pemerintahan Soekarno. Bersama para tahanan politik lain, Syahrir ditempatkan di sebuah rumah di Jalan Daha, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 3 bulan kemudian mereka dipindahkan ke Madiun, Jawa Timur. Di sana mereka diperlakukan dengan cukup baik. Jurnalis Rosihan Anwar dalam buku Sultan Syahrir, Negarawan Humanis, Demokrat Sejati yang Mendahului Zamannya, menuliskan, keadaan di penjara Madiun dengan sipir yang bersikap luwes cukup membantu para penghuninya supaya tidak terlalu stres. Ada kolam renang, ada lapangan tenis, keluarga dan handai taulan gampang berkunjung. Pada bulan November tahun 1962, dokter keluarga mendapati tensi Syahrir demikian tinggi. Atas desakan para tahanan, pemerintah merawat Syahrir di RSPAD. Himbauan Hatta agar Syahrir dibebaskan tidak digubris oleh penguasa. Ketika di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, keadaannya membaik, lalu ia dipindahkan ke penjara di Jalan Keagungan, Jakarta. Pada bulan Februari tahun 1965, ia dipindahkan lagi ke RTM Budi Utomo, bertepatan mengalami stroke kedua. Kesehatan Syahrir di dalam tahanan terus memburuk. Tidak ada cara lain, dia harus dibawa ke Zurich, Swiss. Beliau menjalani perawatan hingga meninggal pada tanggal 9 April tahun 1966, pada umur 57 tahun. Statusnya saat meninggal masih sebagai tahanan. Jenazah Syahrir dipulangkan dari Swiss. Pemerintah yang telah memenjarakannya selama bertahun-tahun menerbitkan keputusan Presiden nomor 76/1966 yang menyatakan bahwa Syahrir direhabilitasi dan ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Selain tokoh Buya Hamka dan Sultan Syahrir, banyak tokoh-tokoh terkenal lainnya yang ikut menjadi korban penangkapan. Tokoh-tokoh tersebut adalah Prawoto Mangku Sasmito, Subadio Sastro Satomo, dan Mr. Muhammad Rum. Tidak lama kemudian datang pula Mr. Anak Agung Gede Agung. Yunan yang kala itu menjadi korban penangkapan juga memperhatikan wajah-wajah yang dikenalnya itu. Yunan sampai pada kesimpulan, penahanan ini bersifat politik, sasarannya para pemimpin Partai Sosialis Indonesia atau PSI dan Masyumi. Kelak jumlah tahanan di Mes CPM bertambah menjadi 15 orang, dengan masuknya Mokhtar Ghazali, Kiai Haji Muhammad Isa Ansori, Imron Rosyadi, Hasan Sastra Atmaja, Kiai Mukti, Eze Mutakin, Mokhtar Lubis, J. Prinsen, Sultan Hamid II, dan Soleh Iskandar. Itulah sekelumit kisah sejarah nasib tragis sahabat Bung Besar yang dipenjara pada masa pemerintahannya. Semoga kisah yang kami sajikan ini bisa menjadikan inspirasi dan juga sebagai pelajaran di masa yang akan datang. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.